Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya Nuraini Furqon, SMPN 1 Moyo Utara, CGP Angkatan 2 Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara. 1. Ing Ngarso Sung Tulodo, di depan memberikan contoh atau teladan. 2. Ing Madya Mangun Karso, di tengah membangun karsa, semangat, dan kemauan. 3. Tutwuri Handayani, di belakang memberikan dukungan. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu menerapkan Pratap Triloka dalam lingkungan belajar, di mana sebagai penuntun bagi murid, guru hadir sebagai teladan, sebagai pembangkit semangat, dan memberikan dorongan bagi murid yang membutuhkannya. Dengan menerapkan dan menghidupi Pratap Triloka akan menjadi dasar atau landasan bagi guru untuk mengambil keputusan terbaik yang berpihak pada murid, yang menciptakan lingkungan belajar yang positif, nyaman, dan menyenangkan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Sebagai pendidik, tentunya kita memiliki nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita yang kita yakini dan menjadi dasar dalam hidup kita. Terutama setelah mengikuti program guru penggerak ini, kita kembali berefleksi di mana nilai-nilai yang kita miliki dan sudah ada sebelumnya semakin diperkuat. Nilai-nilai tersebut adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Keseluruhan nilai-nilai ini mempengaruhi kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan. Dalam konteks pendidikan saat ini, coaching menjadi salah satu proses menuntun kemerdekaan belajar murid dalam pembelajaran di sekolah. Proses coaching merupakan proses untuk mengaktifasi kerja otak murid. Pertanyaan-pertanyaan reflektif dalam dapat membuat murid melakukan metakognisi. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan dalam proses coaching juga membuat murid lebih berpikir kritis dan mendalam, yang akhirnya murid dapat menemukan potensi dan mengembangkannya. Dengan memahami proses coaching, pendidik dapat mengasah kemampuan dirinya sendiri sekaligus menuntun murid dalam proses pengambilan keputusan secara mandiri sesuai dengan dilema yang sedang dihadapinya. Ketika kita menghadapi suatu dilema etika atau bujukan moral yang menuntut kita untuk mengambil keputusan yang tepat, tentunya kita akan mengikuti 3 prinsip pengambilan keputusan, 4 paradigma, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan, di mana dasar dari keseluruhannya adalah nilai-nilai yang kita miliki. Sebagai pemimpin pembelajaran, bila kita terampil mengambil keputusan yang tepat dan efektif, maka akan tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, di mana untuk mewujudkannya harus dilandasi pula oleh pembiasaan-pembiasaan yang telah mengakar menjadi budaya-budaya positif. Kesulitan-kesulitan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika di lingkungan sekolah antara lain dipengaruhi oleh perbedaan budaya, nilai-nilai dan prinsip hidup yang mendasari setiap individu. Namun, dibutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang kita ambil, karena tidak ada keputusan yang mengakomodasi seluruh kepentingan para pemangku kepentingan. Sehingga diperlukan kejelasan visi dan misi, budaya, dan nilai-nilai yang dianggap penting di sekolah agar bisa menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Pengaruh pengambilan keputusan yang tepat dan efektif untuk diri kita sebagai pemimpin pembelajaran akan tercipta lingkungan belajar yang positif, kondusif, aman, dan menyenangkan. Dalam hal ini, kemerdekaan belajar murid adalah muaranya. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan menerapkan praktek coaching. Sebagai pemimpin pembelajaran, jika kita terampil dalam mengambil keputusan dalam pembelajaran di kelas secara langsung,
akan menumbuhkan nilai-nilai positif dan karakter baik pada diri murid. Selanjutnya, hal ini akan berkembang dalam diri murid ketika dia menghadapi dilema dalam kehidupannya. Demikianlah nilai-nilai tersebut akan mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid tersebut. Kesimpulan akhir yang dapat saya tarik dari pembelajaran modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dengan modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya adalah bahwa seluruh modul yang saya pelajari merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk memberdayakan murid dalam belajar. Sebagaimana dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan bertujuan menuntun segala proses dan kodrat atau potensi anak untuk mencapai sebuah keselamatan dan kebahagiaan belajar, baik untuk dirinya sendiri, sekolah, maupun masyarakat. Dalam melaksanakan proses pendidikan, pendidik dalam hal ini, guru harus mampu melihat dan memahami kebutuhan belajar muridnya, serta mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Untuk dapat mengambil sebuah keputusan yang baik, maka keterampilan coaching akan membantu kita sebagai pemimpin pembelajaran dengan pertanyaan-pertanyaan yang efektif dan komunikasi yang baik akan mengarahkan kita ke berbagai opsi dalam pengambilan keputusan. Sehingga dengan keterampilan coaching, ini dapat membantu murid dalam mencari solusi atas masalahnya sendiri. Tidak sebatas pada murid, keterampilan coaching dapat diterapkan pada rekan sejawat atau komunitas praktisi terkait permasalahan yang dialami dalam proses pembelajaran. Selain itu, diperlukan kompetensi, kesadaran diri atau self-awareness, pengelolaan diri atau self-management, kesadaran sosial, social awareness, dan keterampilan berhubungan sosial, relationship skills untuk mengambil keputusan. Dari proses pengambilan keputusan diharapkan dapat dilakukan secara sadar, penuh, atau mindful, sadar dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Diharapkan keputusan diambil setelah melalui proses dan prinsip pengambilan dan pengujian keputusan dapat menguntungkan banyak pihak.